Puji Tuhan, mari Bapak Ibu yang sangat dikasihi oleh Tuhan, mari kita satu hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat anugerah yang Tuhan berikan bagi setiap kami, sehingga kami boleh ada dalam keadaan yang sehat saja. Terima kasih banyak buat semua campur tangan Tuhan yang begitu hebat di dalam kami. Kami mengucap syukur, ajari kami untuk tetap berharap kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan dalam hari-hari hidup kami. Kami mau dengar firman-Mu, kiranya firman-Mu Tuhan boleh menolong kami, menguatkan iman kami, untuk kami tetap kuat melihat apa yang Tuhan sedang rancangkan bagi kami. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini saya mau ajak untuk kita merenungkan dari satu tema kecil yang berjudul Tetap Berharap kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya ajak untuk kita melihat di dalam Mazmur 130 ayat yang ke-7. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari pembacaan kita dalam Pemazmur Daud, ada kata berharap. Dalam Perjanjian Lama, kata berharap ini mengandung pengertian sangat merindukan Tuhan. Jadi sangat menantikan Tuhan. Jadi orang berharap kepada Tuhan itu bukan karena hanya ucapan. Contoh, saya percaya, saya berharap, saya yakin. Tidak hanya cukup sampai di situ. Pemazmur Daud ingin mengajarkan kepada kita bahwa berharap itu bicara tentang ketekunan kita, kesetiaan kita, kasih kita kepada Tuhan tidak boleh berubah. Situasi boleh berubah, tetapi harapan kita, pandangan kita kepada Tuhan itu tidak boleh berubah. Harusnya makin hari makin bertambah di dalam Tuhan. Ada dua poin yang saya lihat dari pembacaan kita dalam Mazmur 130 ayat yang ke-7. Yang pertama, mengapa kita harus tetap berharap kepada Tuhan? Poin yang pertama di situ dia berbicara bahwa sebab pada Tuhan ada kasih setia. Jelas di sini Pemazmur Daud mengajarkan kepada kita, kenapa perlu kita berharap kepada Tuhan? Karena sebab pada Tuhan ada kasih setia. Kalau bicara kasih setia itu bicara tentang janjinya, bicara tentang kasihnya kepada kita. Coba kita lihat di dalam Ulangan 7 ayat yang ke-9. Di situ firman Tuhan berkata demikian. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjiannya dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Jadi jelas di sini firman Tuhan berkata kepada kita, kalau engkau berharap kepada Tuhan, kalau ada kasihmu kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan pelihara hidupmu sampai pada keturunanmu. Jadi harusnya hari ini kita sebagai orang percaya, jangan pernah kendor semangat kita, kasih kita kepada Tuhan. Justru dalam situasi sulit ini, melatih iman kita supaya kita makin dimurnikan, makin survive, makin tough, bertahan kokoh di hadapan Tuhan. Itu yang menjadi kerinduan Tuhan bagi kita. Karena orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah akan dikecewakan. Karena Tuhanlah sumber daripada pengharapan itu sendiri. Kemudian yang kedua, di situ ada poin yang kedua, dia berbicara bahwa banyak kali Tuhan mengadakan pembebasan. Pembebasan dalam hal apa? Dari apa? Dalam Titus 2 ayat yang ke-14 dia berkata bahwa yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, berharap kepada Tuhan itu punya pengertian bahwa kita menantikan Tuhan dengan sangat menantikan Tuhan. Harus ada upaya, harus ada daya juang dari dalam diri kita. Jangan dipengaruhi oleh lingkungan. Lingkungan boleh berubah, tapi saudara kasihmu kepada Tuhan jangan berubah. Orang boleh berubah karena ada sesuatu, karena fokusnya berubah, karena zona nyamannya, keinginannya terganggu. Tapi marilah lewat firman Tuhan hari ini kita mau belajar untuk memfokuskan pikiran kita kepada firman. Karena justru firman itulah kekuatan bagi kita. Firman itu adalah terang bagi jalan kita. Dia yang menuntun, dia yang mengarahkan. Orang yang tidak kuat, karena pengharapan itu juga ada dua. Dalam perjanjian baru, pengharapan itu
Menurut perjanjian baru, pengharapan itu bicara tentang menantikan sesuatu yang baik. Berarti ada pengharapan yang tidak baik. Pengharapan yang tidak baik itu karena orang kecewa, orang takut. Itu pengharapan yang baik karena hasilnya buruk. Orang itu akan depresi pada satu titik, tidak bisa mengasihi diri, akhirnya dia bisa bunuh diri dengan cara-cara yang tidak pantas. Sama seperti Yudas Iskariot. Dia mengikuti Tuhan, tapi ada pengharapan. Pengharapannya buruk, pengharapannya salah karena untuk mendapat sesuatu. Melayani Tuhan, jangan pikir mau mendapat sesuatu, tapi berbicaralah bahwa apa yang harus saya persembahkan kepada Tuhan, apa yang saya harus lakukan bagi Tuhan, karena Tuhan sudah lebih dahulu melakukan yang baik bagi kita. Kemudian yang kedua, pembebasan dalam hal apa? Yang pertama tadi, dalam segala kejahatan kita. Yesus datang untuk melepaskan kita dari kejahatan. Jadi jangan ada orang yang berbenggah karena kekuatannya, merasa diri hebat, merasa diri punya pengalaman. Tidak, semuanya tidak ada arti apa-apa. Pengharapan kita hanya kepada Tuhan, karena Dia sendirilah akan merubah kita menjadi pribadi yang luar biasa di dalam Dia. Kemudian yang kedua, membebaskan kita dari apa? Dalam Roma 11 ayat yang ke-26 dia berkata begini, dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Yang kedua, dia membebaskan kita dari segala kefasikan. Kefasikan itu punya pengertian bahwa orang itu sudah tahu Tuhan, tapi tidak hidup di dalam firman. Orang itu hanya mengetahui Tuhan seperti sebuah pengetahuan, tapi dia tidak hidup di dalam Tuhan. Jadi mengetahui firman itu baik, tetapi hidup di dalam firman itu kebenaran. Jadi ketika kita percaya hari ini kepada Tuhan, jangan sekedar hanya mengagumi bahwa saya sudah kenal Tuhan. Tidak cukup, tapi kita perlu hidup di dalam firman. Dalam arti firman itu menguasai hidup kita. Kemudian yang terakhir, saya tutup dengan satu ayat di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-23. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikan itu setia. Marilah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita teguh membangun pengharapan kita, pengakuan akan pengharapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, supaya Ia yang menjanjikan kepada kita itu, Dia akan menggenapinya di dalam seluruh hidup kita. Jangan takut dan gentar, tapi percayalah bahwa Tuhan yang kau sembah adalah Tuhan yang setia adanya. Biar firman Tuhan ini menolong dan memberkati kita menjadi orang yang berharap kepada Tuhan. Mari kita satu hati, kita berdoa. Haleluya. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa Tuhan agar setiap kami mempunyai hati yang taat kepada firman Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah layak untuk kebaikan kami. Karena firman-Mu mengandung janji, walaupun terkadang kami tidak mengerti, tapi pimpinlah kami untuk tetap mampu melakukannya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi, dekapkan kedua tangan di dada. Jika saudara punya pergumulan, persoalan, tantangan di dalam karir, studi, keuangan, masalah keluarga, kesehatan, apapun juga itu, termasuk perjodohan, biarlah berkat Tuhan turun ke atasmu, dan kekuatan kasih Tuhan turun atasmu, dan percayalah, Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat serta damai sejahtera Allah akan menaungimu senantiasa. Saudara yang terkasih, jikalau ada yang sakit, mari tumpangkanlah tanganmu di bagian yang sakit, supaya menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jika saudara membutuhkan pelayanan doa atau konseling, silakan menghubungi nomor di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.